creative people, welcome back to IFCF Kota Kinabalu online service. And welcome bagi Anda yang pertama kali bergabung bersama kami. Before we start, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel IFCF Kota Kinabalu. So, are you ready, church? Prepare your heart and enjoy the service. Haleluya, salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita bisa bertemu dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin kehidupan kita sepanjang minggu ini sehingga kita bisa bertemu lagi pagi hari ini. Mari saya ajak kita berdiri bersama-sama. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari dengan doa. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Bapa yang di sorga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami naikkan ucapan syukur, terima kasih kami kepada Tuhan atas kebaikan, atas rahmat Tuhan dalam kehidupan kami semua. Sepanjang minggu yang berlalu, Tuhan telah memimpin kami sehingga kami boleh mencapai keberhasilan. Kami punya kekuatan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pagi hari ini kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau. Bahkan kami buka hati kami untuk firman-Mu. Jamah hidup kami Tuhan dengan kuasa firman-Mu, sehingga olehnya kami beroleh kekuatan, semangat baru untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kami buka ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah, Tuhan berkati semuanya. Segala puji hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dialah sumber segala yang kita perlukan di dalam kehidupannya. Mari pada pagi hari kita menaikkan pujian ini dengan bersorak-sorai di hadapannya. Haleluya. Allah alam semesta memerintah selamanya, yang beriku kehidupan. Kau datang selamatkanku, merendahkan dirimu, tinggalkan kemuliaanmu. Haleluya. Ku memujimu Tuhan, kebebasan ku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Engkaulah kekuatanku, hadirat-Mu yang ku rindu, memuaskan jiwaku. Haleluya. Kau pengharapan jiwaku, selalu bersamaku. Firman-Mu kekuatanku. Besarlah anugerah-Mu, kebebasan ku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Mari dengan penuh semangat kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Ku memuji-Mu Tuhan, kebebasan ku temukan dalam-Mu. Hey. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya,
menyertaiku. Kaulah segalanya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Benar saudara, Tuhan telah melakukan segalanya bagi kita semua. Di atas pengorbanannya di atas kayu salib. Dia melayakkan kita lewat karyanya. Mari pada pagi hari ini, dengan penuh kerendahan hati, dia datang membawa sembah kita di hadapannya. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat takhta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat takhta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya.
kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Oh haleluya Bapa Surgawi. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terimalah ya Tuhan puji dan sembah kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, seluruh jemaat Tuhan, saya minta untuk duduk kembali dan Tuhan memberkati kita semua. Pada pagi hari ini sekali lagi saya mengucapkan selamat datang, selamat bertemu kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda sedang berada. Pada pagi hari ini kita sangat mengucap syukur karena kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang kini sedang mengembalakan gereja kita di AFCF Turi, sekaligus merangkap sebagai Executive Director IFCF Global. Beliau adalah Pendeta Herdi Huta Barat. Dan mari seluruh jemaat Tuhan kita fokuskan hati dan pikiran kita buka hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya kita akan diberkati, kita akan dikuatkan, iman kita disegarkan. Shalom semua jemaat IFCF Kinibalu. Mari angkat Alkitab saudara atau Android. Kita bersama-sama mengucapkan deklarasi kita. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu, segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Connect with God and make disciples, greater blessing. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami bersama-sama berkumpul, walaupun kami dipisahkan oleh jarak, tetapi kami percaya dalam roh-Mu kami dipersatukan ya Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan kami mau belajar firman-Mu, biarlah urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat-Mu ya Tuhan, supaya melalui kebenaran firman ini kami semua bertumbuh, kami boleh dimerdekakan di dalam Tuhan, dan kami semakin dewasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Siten dan juga semua tim pastoral yang ada di IFCF Kinibalu. Terima kasih buat kesempatan saya bisa melayani Tuhan melalui pemberitaan firman ini. Nah, saya belum pernah ke IFCF Kinibalu, tapi saya mendengar kabar dan mengikuti perkembangan bagaimana IFCF Kinibalu bertumbuh maju dengan kepemimpinannya yang luar biasa ya. Pastor Siten dan Rondi Daud bersama dengan semua tim pastoral dan semua volunteer bersama-sama maju, dan juga leadership yang memberikan kesempatan untuk mengikuti training kepada semua jemaatnya. Ini luar biasa. Saya berdoa supaya jemaat IFCF Kinibalu semakin berkembang membawa dampak di sekitar tempat Anda berada. Saudaraku, hari ini kita akan bahas firman Tuhan. Ya, sebagai tema besarnya adalah game plan.
Dan saya membawakan firman Tuhan hari ini dengan tema Ultimate Treasure. Ya, kira-kira artinya adalah harta karun tertinggi, harta karun yang paling indah dalam hidup kita. Nah, saya bawa kita untuk membaca. Bagi saudara yang bawa Alkitab, silakan buka dimanapun Anda berada, di rumah ataupun dalam perjalanan, asal saudara bisa melihat dalam screen. Yakobus pasal 5 ayat 1-6. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Ayat 5, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Saudara, silakan buka kembali yang lanjutannya. Yakobus pasal 1, tadi pasal 5, sekarang Yakobus pasal 1 ayat 9-11 saya bacakan. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Saudara, coba kita renungkan sebentar. Apakah kitab Yakobus ini menyorot tentang orang kaya, menyebutkan bahwa tidak boleh menjadi kaya? Apakah orang Kristen tidak boleh memiliki uang, tabungan, rumah, mobil, tanah, dan sebagainya? Apakah itu case-nya? Apakah itu yang dipersoalkan, saudaraku? Saya lihat bukan itu. Orang Kristen boleh memiliki kekayaan, orang Kristen boleh menyimpan uang. Tapi persoalannya di dalam ayat tadi dikatakan adalah bahwa orang-orang kaya yang diperingati oleh Rasul Yakobus di pasal 5 tadi adalah orang-orang kaya yang hanya tujuan hidupnya adalah mengumpulkan harta dunia, mencari uang dari pagi sampai sore, Senin sampai Minggu barangkali, dan mereka terus fokus mencari uang, bahkan sampai akhir hidupnya mereka tidak sadar dan tidak bertobat. Makanya dikatakan, kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Ya, artinya saudaraku, hidup mereka sia-sia karena tujuan hidupnya hanya untuk mencari harta, kekayaan yang ada dalam dunia ini. Nah, itu sebabnya dikatakan, menangislah kamu, merataplah, kekayaanmu sudah busuk, pakaianmu telah dimakan ngengat, emas dan perakmu sudah berkarat. Jadi artinya sampai akhir hidupnya orang kaya itu tidak bertobat, tidak sadar tujuan hidup utamanya, maka yang terjadi adalah penyesalan, dan penyesalan itu selama-lamanya. Hal yang kedua yang disorot juga di dalam kitab Yakobus ini adalah bahwa orang-orang kaya yang mengambil hak karyawannya atau orang yang buruhnya, sehingga mereka memperalat mereka dan mereka menahan berkat yang harusnya milik karyawannya. Dan ini di mata Tuhan, ini satu kekejian. Nah saudara, hari ini kita akan bicara tentang kekayaan atau harta, ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini, ya, ada rupiah, ada dolar barangkali, ada semua harta, emas. Saudara, semua orang membutuhkan, ya, uang. Ya, saudara dan saya membutuhkan uang. Tapi ada satu kalimat yang baik, yang kata-kata mutiara dikatakan, saudaraku, use, don't be used. Artinya, pergunakanlah uang harta itu. Jangan hidupmu yang dikendalikan atau dipakai oleh uang dan harta. Ada satu kata-kata mutiara berkata demikian. Uang itu adalah hamba yang baik. Money is the good servant.
ya. Uang itu adalah hamba yang baik. Kita pakai uang itu, kita yang sebagai majikannya, ya. Tapi uang itu adalah majikan yang jahat. But money is a bad master. Artinya, kalau uang itu menjadi majikan kita, kalau hidup kita diatur oleh uang dan harta, itu berbahaya, saudara. Itu sebabnya, ya, di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10, ayat ini keras sekali. Rasul Paulus berkata, tetapi mereka yang ingin kaya, ya, bukan orang yang kaya, tetapi mereka yang ingin kaya, tujuan hidupnya hanya kekayaan, menghalalkan berbagai cara hanya untuk mendapatkan uang, harta, mobil, kekayaan. Artinya mereka tujuan hidupnya hanya kekayaan. Dikatakan mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, saya buat dengan tulisan yang lebih besar. Mari kita baca sama-sama, saudaraku. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saya ulangi lagi. Sama-sama kita katakan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saudara, selama uang itu ada di dalam kantong kita, dompet kita, tidak masalah. Tetapi jangan sampai uang atau harta itu melekat dalam hati kita. Sehingga itulah yang mengendalikan, kita pikirkan, kita kerjakan, kita fokuskan seumur hidup kita. Itu berbahaya, saudaraku. Nah, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, ya, tidak hanya kepada orang-orang kaya saja, tapi mungkin tidak banyak uang kita, tidak banyak harta kita, tapi kita juga bisa jatuh cinta sama uang, sama harta. Itu berbahaya. Itu bisa menjadi jerat yang dipakai oleh iblis, membuat kita jadi jatuh ke dalam berbagai-bagai kesengsaraan. Ya, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saudaraku, ini pelajaran ini penting sekali, karena setiap hari, ya, hidup ini tidak akan lepas daripada kita bicara tentang uang, ya, nafkah, kehidupan dan sebagainya. Itu kita perlukan, tetapi jangan sampai kita jatuh cinta kepada uang. Nah, saudaraku, ya, saudara hari ini ditantang, ya, jatuh cintalah kepada Yesus, Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Dia sangat mengasihi Anda dan saya. Dia pemilik kehidupan Anda dan saya. Dia Allah yang kaya. Dia sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Karena itu jangan tertipu, saudaraku. Jangan kejar berkatnya, tapi kejarlah sumber pemberi berkat, yaitu Yesus, Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudaraku, mari kita lihat, ya, dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 10. Ini yang menulis Pengkhotbah siapa, saudaraku? Ya, Raja Salomo. Siapa Raja Salomo? Dia seorang raja yang luar biasa. Diberkati Tuhan dengan hikmat, diberkati Tuhan dengan kekayaan dan pengaruh yang luar biasa. Raja Salomo dikatakan di tempat kekayaannya, saudaraku, ya, di tempat di mana dia ada istananya yang besar, itu dikatakan batu-batu di sana seperti perak. Karena apa, saudaraku? Karena begitu kayanya. Bangsa itu di bawah kepemimpinan Salomo, dan Salomo sendiri sangat kaya. Raja-raja lain datang melihat, menyaksikan kehebatan dia, dan mereka mengagumi kekayaannya luar biasa. Tidak hanya itu, saudaraku, Raja Salomo juga dia punya wanita, ya, saya nggak tahu kenapa begitu banyak, 1000 orang. Ada 300 istrinya dan 700 gundiknya. Wow, saya tidak mengerti, saudaraku, ya. Kalau dia mau adil, maka satu wanita akan dapat kesempatan bertemu dengan dia sekali 3 tahun, saudaraku, supaya 1000 orang itu bisa secara adil dia kunjungi, dia perhatikan, saudaraku. Dengan kata lain, Raja Salomo, dia menikmati semua yang ada dalam dunia ini. Apa saja dia mau, apa saja dia inginkan, bisa, saudaraku. Nah, tapi coba perhatikan, saya bukan mau menyorot kekayaannya. Itu hanya sebagai penjelasan bahwa yang menulis ini adalah Raja Salomo yang notabene, yang menurut catatan Alkitab adalah sangat-sangat kaya. Dia tulis Pengkhotbah pasal 5 ayat 10.
Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Lihat saudaraku, apa dikatakan Raja Salomo? Hei, dengarkan. Saya sudah menikmati kekayaan, uang, harta, dan sebagainya. Sangat-sangat besar kekayaan saya. Tetapi ini yang saya alami. Ya, hati-hati, kata Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Jadi hati-hati. Jangan kejar kebahagiaan, kepuasan dari harta dan uang. Sebab Anda nanti akan kecewa. Itu pesan Raja Salomo, saudara. Kalau yang memesankan ini adalah orang yang miskin, orang yang kurang uang, mungkin kita berkata, you hanya ngomong saja. Tidak pernah menikmati kekayaan. Jadi pantas Anda berkata demikian. Tapi yang mengingatkan menulis ini adalah Raja Salomo. Nah saudara, Ulangan pasal 8, sebelum masuk Ulangan pasal 8, saya katakan lagi saudaraku, kitab Pengkhotbah itu banyak kata-kata sia-sia, ya. Raja Salomo menuliskan di dalam ayat-ayat tertentu di dalam kitab Pengkhotbah, sia-sia yang ada dalam dunia, sia-sia kekayaan. Artinya apa saudaraku? Lihatlah, Raja Salomo yang sangat diberkati dengan kekayaan, sampai dia sendiri pada akhir hidupnya mengatakan, sia-sia semua kekayaan, sia-sia semua harta benda. Dan di dalam konkordasi Alkitab yang saya baca, saudaraku ya, kitab Pengkhotbah dituliskan summary-nya begini, life without Christ has no real meaning. Life without God has no real meaning. Hidup tanpa Allah, hidup tanpa Yesus tidak ada artinya. Itu sebabnya Raja Salomo berkata, ya, kalau Anda hanya tujuan hidupnya mencari harta, sia-sia. Anda akan kecewa. Saudaraku, yang menulis ini adalah Raja Salomo. Lebih baik kita percaya apa yang dia bilang, sebab dia sudah menjalaninya. Dan dikatakan akhir hidupnya, dia kecewa. Nah saudaraku, jangan kita tertipu, ya. Jangan kita tertipu. Nah, di dalam satu kisah, ini kisah nyata saudaraku, tahun 1923 di Hotel Edgewater Beach, ya. Mereka ada 9 orang konglomerat internasional kelas dunia pada tahun 1923 berkumpul saudaraku ya. Jadi bayangkan konglomerat berkumpul di satu tempat, berarti apa yang mereka putuskan membawa dampak kepada ekonomi Amerika atau Eropa atau dunia pada saat itu. Dan mereka berkumpul membicarakan ekonomi di masa yang akan datang. Di antaranya ada Charles Schwab, presiden perusahaan baja terbesar di dunia, ada di situ. Samuel Insull, presiden perusahaan onderdil mobil terbesar. Ada Howard Hobson, presiden perusahaan gas terbesar di dunia. Ada Arthur Cutten, spekulan gandum terbesar. Ada Richard Whitney, presiden bursa saham New York. Wow. Ada Albert Fall, anggota kabinet presiden Amerika Serikat. Siapa lagi saudara? Leon Fraser, presiden dari Bank of International Settlements. Jesse Livermore, yang disebut beruang terbesar di Wall Street. Dan ada juga Ivar Kruger, presiden dari perusahaan monopoli terbesar di dunia. Saudara, apa yang terjadi? Mereka kumpul, dan waktu berlalu, kira-kira 20-25 tahun kemudian, catatan sejarah membuktikan, saudaraku, dan ini benar-benar terjadi. Ke-9 orang tadi, semuanya meninggal. Ya, semua orang pasti meninggal, saudaraku ya. Tapi persoalannya begini, semuanya meninggal dalam keadaan susah dan tidak seperti yang diharapkan oleh mereka atau keluarga mereka. Dari 9 itu saudaraku, ada yang bunuh diri, ada yang dimasukkan penjara sekian lama, dan akhirnya saudaraku dia minta supaya dia dikasih kebebasan supaya mati di rumahnya di tengah-tengah keluarganya. Menyedihkan saudaraku. Ada lagi yang jadi gila saudara. Dan ada lagi yang dikejar-kejar hutang. Bayangkan saudara, mereka yang tujuan hidupnya mencari harta, uang, dan mereka sudah mendapatkan. Tapi sayang sekali, pada akhir hidupnya, mereka kehilangan segala sesuatu yang mereka cari selama ini. Bukankah itu namanya kesia-siaan saudaraku? Ini pelajaran yang sangat berharga buat kita. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini.
ultimate treasure? Apa harta tertinggi dalam hidup kita? Apa harta yang paling mahal dalam hidup Anda dan saudara? Apakah seperti orang-orang tadi yang akhirnya mereka mengalami kekecewaan? Yakobus pasal 5 ayat 4 dan 6 dikatakan, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Saudaraku, jangan karena kekayaan kita menindas orang atau memperlakukan orang dengan tidak adil karena kita selalu memikirkan menilai segala sesuatu dari kekayaan sehingga kita mengorbankan orang lain. Jangan, saudaraku. Nah, Amsal pasal 3 ayat 27 dikatakan juga hal yang sama. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ya, saudaraku, harta bukanlah tujuan akhir. Jangan karena harta kita kehilangan nama baik. Jangan karena harta kita jatuh dalam dosa. Ya, Strive Messi Yiwa mengatakan tentang integritas demikian, saudaraku. Integritas adalah modal yang lebih baik daripada uang. Apa itu integritas? Nama baik. Apa itu integritas? Karakter, ya. Komitmen, apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, integritas itu berharga, saudaraku. Jauh lebih berharga nilainya daripada uang atau harta yang kita miliki. Anda dapat mengumpulkannya seperti uang dan Anda dapat menggunakannya seperti uang, tetapi itu berjalan lebih jauh dan bertahan lebih lama. Saudaraku, ingat, hari ini kita diingatkan Tuhan tentang pentingnya tujuan hidup, yaitu membangun integritas, ya. Integritas nilainya jauh lebih tinggi, lebih berharga daripada uang atau harta. Jangan korbankan integritas oleh karena harta. Kekayaan bisa sirna, kejayaan bisa hilang, tetapi kejujuran akan selalu ada di hati orang benar. Ini quote yang dibuat oleh Pastor Jimmy Untoro. Kita punya chairman FGF Global. Saudara, ya betul, kita perlu membangun kejujuran, ya. Kejujuran baik dalam hati kita maupun kepada orang lain. Nah, saudara, saya ajak kita untuk membaca satu ayat lagi, yaitu Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33, ayat yang sangat terkenal yang sering kita baca, ya. Ini Yesus berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, ingat prioritasnya. Hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Jangan dibalik, saudaraku. Ada orang fokusnya pakaian, makanan, dan hidupnya dia abaikan. Ya, kehidupan yang sangat berharga, imannya diabaikan karena makanan dan pakaian. Jangan, saudaraku. Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lihat, saudaraku, burung-burung di udara, mereka tidak bekerja berat. Mereka menikmati hidup, tapi Tuhan pelihara mereka. Mereka tidak kelaparan. Bahkan di musim pandemik ini juga mereka tetap bisa hidup. Ya, dikatakan, saudaraku, kita, saudara dan saya, jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara. Ayat 27, Matius pasal 6. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Saudara, perhatikan bunga-bunga yang ada di padang, di kebun, di mana-mana, saudaraku. Indah, ya. Siapa yang memelihara itu? Siapa yang menciptakan itu? Tuhan. Dikatakan apa, saudaraku? Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya, artinya, saudaraku, ya, indah bunga itu dipelihara Tuhan.
Apalagi kita, saudaraku, saudara dan saya itu lebih berharga daripada bunga bakung. Ayat 30, jadi jika demikian, Allah yang mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Artinya menghias, mencukupkan, memelihara, merawat hidup kamu, hai orang yang kurang percaya. Saudara, saya belajar ya, di tengah-tengah musim pandemi COVID-19 ini, Tuhan sedang membentuk kita agar iman kita lebih kuat, agar kita lebih percaya kepada Dia daripada jauh sebelumnya. Sebab pada musim pandemi COVID ini tantangan lebih banyak, situasi lebih tidak menentu, kelihatannya masa depan tidak jelas. Oleh karena itu membutuhkan iman yang lebih kuat, iman yang lebih kokoh, percaya kepada Tuhan. Pegang ayat ini saudaraku. Burung saja yang Tuhan pelihara, rumput dan bunga yang indah Tuhan pelihara, apalagi saudara dan saya. Yesus berkorban untuk saudara dan saya. Dia memberikan nyawanya, dia mencurahkan darahnya karena saudara begitu berharga di mata Tuhan. Saya begitu berharga di mata Tuhan. Karena itu tidak mungkin Tuhan mengabaikan kita, tidak mungkin Tuhan membiarkan kita dalam kelaparan, tidak mungkin Tuhan membiarkan saudara dan saya dalam kekurangan. Saudaraku, ini arti ayat itu, saudaraku. Ya, manusia boleh khawatir, saudara dan saya juga bisa khawatir, tapi jangan karena kekhawatiran itu membuat kita lupa ya tujuan hidup kita adalah mengejar Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mengutamakan Tuhan, bukan mencari uang, mencari harta setiap hari, setiap waktu, saudaraku. Jangan sampai kehilangan makna kehidupan. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dia Bapa yang baik. Saudara yang punya anak mengerti apa yang saya maksud. Saya punya putri 3, saudaraku. Kami dikaruniakan 2 cucu. Kami sangat sayang kepada anak dan cucu kami, mantu kami. Saudaraku, tidak mungkin kita biarkan mereka dalam kekurangan. Pasti kita tolong, pasti kita siapkan, pasti kita berikan. Demikian juga Bapa Surgawi, tidak mungkin Dia membiarkan saudara dan saya dalam kekurangan. Karena itu saudaraku, put your trust in Him, even though in the difficult situation, in the pandemic season like this. Saudaraku, tetaplah kejar Tuhan, tetaplah utamakan Tuhan. Jangan abaikan ibadah, jangan abaikan doa, jangan lupakan I care, jangan lupakan pelajaran I grow. Saudara, terus utamakan Tuhan, senangkan Tuhan, sebab Dia berjanji Dia akan memelihara kehidupan saudara dan saya. Itu janji Tuhan, saudaraku. Ayat 33, mari kita baca sama-sama. Matius pasal 6 ayat 33, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wow, firman ini sudah sering kita baca, bahkan mungkin kita sudah hafal, tapi firman ini juga menantang kita setiap saat. Mungkin ada di antara saudara saat sedang khawatir, belum tahu uang sekolah anak Anda besok bisa dibayar atau enggak. Anda khawatir uang kontrak apartemen belum tentu bisa dibayar bulan depan. Anda khawatir ya, cicilan mobil, cicilan sepeda motor belum dilunasi. Anda khawatir uang kuliah belum ada sekarang. Pegang janji Tuhan, saudara. Cari dahulu kerajaan Allah. Percaya akan kesetiaan Allah dalam hidup saudara. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Senangkan Tuhan. Utamakan Dia. Kejar Tuhan. Pelajari firman-Nya. Pegang janji-janjinya. Percaya akan pemeliharanya buat saudara. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Tetapi saudara ucapkan janji ini over your problem. Then what He promised. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wow, saudaraku, luar biasa. Dalam Mazmur pasal berapa itu, saudara, 122 dikatakan, ya, orang yang dikasih Tuhan, ketika mereka tidur, Tuhan memberkati mereka, lumbung-lumbungnya, ya, e-bankingnya bunyi, ting, masuk uang dalam rekening banknya, saudara. Padahal dia lagi tidur. Itulah
Janji Tuhan, kalau kita utamakan Tuhan, kalau kita menyenangkan Dia, maka Dia akan pelihara kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa pergumulan saudara saat ini. Mungkin saudara saat ini sedang di ujung persimpangan jalan. Selama ini mungkin saudara lupa akan tujuan hidup saudara yang sesungguhnya. Nah, saya ketemu dengan orang dan saya tanya, apa tujuan hidupmu? Dia bilang, saya mau cari uang untuk makan anak saya. There's nothing wrong with that. Dia orang tua yang baik. Apa tujuan hidupmu? Saya mau supaya sekolah setinggi-tingginya. Saya mau ambil pendidikan yang tinggi untuk masa depan saya. Tidak salah, saudaraku. Tapi ingat, saudaraku, hidup ini hanya sementara. Dikatakan dalam Yakobus, hidup ini seperti rumput yang hari ini ada, besok dibuang ke api, atau hilang, atau hangus, atau mati. Hidup ini seperti uap yang sebentar saja, sekejap langsung lenyap. Saudara mungkin berkata, saya hidup 80 tahun, 90 tahun, that's great. Tapi dibandingkan kekekalan, forever and ever, saudara, apa itu kekekalan? Apakah 100 tahun? No, it's much more than that. Apakah 1 juta tahun? No. Apakah 1 miliar tahun? Lebih dari itu. Apakah 1 miliar abad? Lebih dari itu. Dan saudaraku, setiap orang akan dihadapkan kepada pilihan. Apa yang akan dia percayai dalam hidupnya? Yesus atau Mammon? Pilih Yesus, serahkan hidup pada Yesus, maka kita dapat jaminan hidup kekal selama-lamanya. Dan Tuhan berjanji Dia akan memberikan berkat-berkat ketika kita mengutamakan Dia. Jangan lepaskan tanggung jawab saudara. Jangan lupakan tanggung jawab saudara sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Dan saudaraku, manusia yang mengabaikan Yesus, yang menolak Yesus, yang menolak anugerah Allah, mereka juga akan mengalami selama-lamanya, tetapi di dalam neraka yang kekal selama-lamanya. Sebab hidup tanpa Yesus adalah neraka kekal selama-lamanya. Karena itu saudaraku, Tuhan ingatkan hari ini, what's your ultimate treasure? Apa harta benda saudara yang paling berharga, yang paling mahal saat ini? Apakah tujuan hidup saudara hanya untuk mencari harta dunia? Atau tujuan saudara untuk menyenangkan Tuhan? Ya, kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, mari kita hari ini perbaiki komitmen kita kembali. Tuhan, aku mau lebih mengasihi Engkau Tuhan. Aku mau lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Engkau Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau Allah yang berjanji akan memelihara kehidupan kami, anak-anak-Mu, tidak membiarkan kami dalam kekurangan. Bahkan Tuhan berkata akan menambahkan segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan. Tuhan ingatkan kami untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu. Senantiasa mencari Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya. Ingatkan kami Tuhan untuk bersandar kepada Tuhan. Dan kalau ada di antara kami yang selama ini mungkin tidak sadar, terikat dengan roh Mammon, terikat dengan cinta uang, aku berdoa di dalam nama Yesus, aku putuskan segala hati yang melekat kepada harta benda uang di dalam nama Yesus, supaya kami tidak tertipu Tuhan, supaya kami tidak menyesal, supaya kami tidak merana sengsara selama-lamanya, seperti yang diperingatkan oleh pengkhotbah dan Yakobus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa, berkatilah jemaat IFJF Kinibalu, mulai dari tim pastoral sampai kepada volunteer dan semua jemaatnya Tuhan, supaya semua jemaat boleh cinta Yesus lebih daripada segala sesuatu, supaya jemaat kaya dalam memberi, kaya dalam kemurahan, kaya dalam pengenalan akan firman Tuhan, dan kaya percaya Tuhan, berkat-berkat yang lain Tuhan akan berikan, bonus-bonus yang lain Tuhan akan berikan. Aku berdoa untuk semua keluarga, Engkau berkati rumah tangga mereka Tuhan. Kalau ada mengalami persoalan, masalah, atau kegoncangan, pulihkan. Aku minta dalam nama Yesus. Untuk saudara kami yang sakit, angkat tangan saudara yang sakit hari ini dimanapun Anda berada. Aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu Bapa oleh bilur-bilur Yesus. Saudaraku yang hari ini mengangkat tangannya, saat ini tangannya dimanapun mereka berada. Aku percaya oleh bilur Yesus mereka mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat bagi-Mu. Aku kembalikan hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin, amin. Tuhan berkati kita semuanya. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Siten dan Pastor Rondi Daud, dan juga semua tim pastoral, semua volunteer, jemaat yang dikasih Tuhan IFJF Kinibalu. Tetaplah maju, tetaplah semangat melayani Tuhan. Dan saya percaya ya, kita akan maju di dalam kebenarannya. Greater blessing for all of us. God bless you. Amin. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Saya percaya kita telah diberkati melalui pujian penyembahan serta firman Tuhan yang sudah dikongsikan. Info bagi kita semua, persembahan yaitu pemberian kasih akan dijalankan di setiap rumah atau di setiap supeke. Pemberian Anda boleh diserahkan kepada personal in charge atau ketua rumah. Bagi Anda yang ingin menggunakan kemudahan secara online, Anda boleh transfer ke akaun Maybank IFCF Eklesia Berhad. Selanjutnya, mari kita sama-sama perhatikan info untuk minggu ke hadapan. Pada 19 dan 21 Oktober, online training akan diadakan pada jam 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, pada 22 Oktober, IFGFK tetap dijalankan pada jam 7.30 malam dan tertakluk kepada gereja masing-masing. Pada 23 Oktober, IFGF Pray juga tetap dijalankan pada jam 7.30 malam dan tertakluk kepada gereja masing-masing. Minggu hadapan pada 25 Oktober, kita masih mengadakan ibadah secara online. Ayo gabung bersama kami dalam ibadah online ini pada jam 10 pagi melalui YouTube channel IFCF Kota Kinabalu. And for TYC, jumpa Anda di TYC Service pada jam 8 malam ini. Sekian saja info IFCF hari ini. Sebarang perubahan akan dimaklumkan kepada Anda dari masa ke semasa. We'll see you next week. Happy Sunday and God bless. Haleluya. Mari pada pagi hari ini kita semua berdiri bersama-sama. Kita mau memberi pada pagi hari ini. Dalam firman Tuhan ada mengatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Mari kita berdoa bersama-sama. Oh haleluya Bapa Surgawi, terpuji termulia nama-Mu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, ini kami Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami ingin memberikan ya Tuhan seluruh yang ada pada kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami siap untuk memberi. Amin. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Satu hati kami umat-Mu mengundang Kau Yesus, hadirlah di sini. Kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu. Berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah. Semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah penuhi hidupku. Aku bersuka cita. Berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah. Semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah penuhi hidupku. Aku bersuka cita.
Aku bersuka cita, aku bersuka cita. Puji Tuhan, ya, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita angkat tangan kita dan hadapkanlah hati dan wajah Anda, hidup Anda kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Arahkanlah matamu kepada Dia. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Dia menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Haleluya. God bless you all. Amin.